Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Pada awalnya, ada seorang pria yang meminum sesuatu yang akan berdampak pada pikirannya. Hal itu disebabkan oleh minuman jamu yang bisa menimbulkan perasaan ingin melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika hingga beberapa jam. Namun, nasibnya malah membuat ia ingin melakukan perbuatan tidak pantas tersebut ketika sang tetangga sedang di kamar mandi. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di daerah bernama Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Beni Dwiki, atau yang akrab dipanggil Beni. Beni ini sudah memasuki usia 20 tahun, dan di usianya tersebut, dia belum menikah. Beni dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai sosok yang suka diajak bercerita, kerap sekali menghabiskan waktu dengan nongkrong bersama teman-temannya. Tongkrongan yang dia ikuti bisa dikatakan diisi oleh orang-orang yang berandal atau tidak memiliki pendidikan bagus. Tidak jarang, jika mereka sedang nongkrong, mereka sering sekali memanggil orang-orang yang lewat, terutama para wanita. Akibat dari bergaul dengan orang-orang seperti itu, Beni akhirnya jadi suka ikut-ikutan memanggil perempuan. Bahkan, jika dia tengah sendiri dan bertemu dengan seorang perempuan, dia kerap sekali berkelakuan tidak pantas dan terkadang melakukan panggilan tidak pantas terhadap perempuan-perempuan tersebut. Sebenarnya, sudah banyak orang yang merasa risih terhadap kelakuan Beni, namun mereka juga kebanyakan tidak berani melawan. Karena, kalau mereka melawan, mereka akan mendapatkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Beni ini tidak akan pernah membiarkan orang yang berani kepadanya pergi dengan tenang. Jelas, dia akan terus mengganggu sampai orang tersebut benar-benar merasa tidak aman. Itulah alasan mengapa Beni dikenal sebagai sosok yang ditakuti oleh orang-orang sekitar. Orang-orang tidak mau berurusan dengan dia. Lalu, tidak hanya sering memanggil para gadis, Beni juga kerap sekali melakukan panggilan tidak pantas terhadap para wanita yang sudah memiliki suami. Tidak ada rasa khawatir baginya, karena dia merasa lebih kuat dari orang lain pada saat tersebut. Kalau memang nantinya mereka akan main tangan, maka Beni merasa lawannya itu akan kalah darinya. Hingga beberapa saat kemudian, salah satu wanita yang ditaksir oleh Beni adalah istri tetangganya sendiri. Wanita tersebut bernama Miro Asia. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kronologi lengkap dari sang tetangga, kita bahas dulu sedikit latar belakang tentang Asia. Asia ini usianya sudah menginjak sekitar 39 tahun, dan di usianya tersebut, dia sudah memiliki suami yang identitasnya tidak dipublikasikan. Setelah beberapa tahun Asia menikah dengan sang suami di tahun 2017, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang masih terpaut muda. Dalam pernikahannya, Asia adalah istri yang setia, baik, dan pekerja keras. Dia tinggal bersama sang suami di daerah atau kampung yang sama dengan tempat Beni tinggal. Sehari-hari, suami dari Asia menghidupi sang istri dengan bekerja keras. Pada tahun 2017, dia bekerja keluar daerah. Entah apa jelasnya pekerjaan yang dijalani sang suami, namun yang jelas, dari pekerjaannya tersebut, dia mampu memberikan penghidupan yang baik untuk Asia. Tapi, karena pekerjaan itu berada di luar kota, hal ini mengharuskannya hidup berjauhan dengan sang istri. Pekerjaan yang sibuk membuat suami Asia jadi jarang sekali pulang ke kediaman keluarganya. Meskipun demikian, istrinya sangat menerima keputusan suaminya untuk bekerja di luar kota, karena menurutnya, itu juga dilakukan oleh sang suami untuk masa depan keluarga mereka menjadi lebih baik. Meskipun semenjak suaminya bekerja keluar daerah, istrinya ini tinggal sendiri, namun dia dapat menikmati dan menerima keadaan tersebut dengan lapang dada.
Walaupun sudah memiliki 2 anak, Asia tidak pernah merasa sedih karena biasanya sang orang tua akan menemani dia di rumah. Asia ini memang cantik, dan banyak orang-orang sempat merasa heran karena suaminya memiliki istri secantik itu, termasuk Benny. Sejak saat tersebut, Benny ini kerap sekali memperhatikan Asia, padahal mereka adalah tetangganya sendiri. Menurut Benny, Asia memang sangatlah cantik dan cukup menarik. Karena dasarnya Benny ini memang tidak jauh dari perasaan yang seperti itu, maka dari itu ketika mengetahui Asia selalu sendirian di rumah, hal ini membuatnya kemudian memiliki niat tidak pantas. Dia ingin melakukannya dengan istri tetangganya, karena dia berpikir, siapa tahu Asia memang ingin melakukan hal-hal yang di luar nalar mumpung suaminya bekerja di luar kota. Sebelumnya, Benny bekerja sebagai buruh di pabrik Tegal. Lalu, atas niat jahat tersebut, singkat ceritanya tibalah pada Jumat, 24 November 2017. Di hari itu, Benny mulai sering memperhatikan Asia sejak beberapa jam. Bahkan, ternyata Benny sudah melihat Asia ini tidak mengenakan apa-apa ketika sedang mandi, yang menurutnya menarik. Hingga pada malam hari itu juga, entah apa alasannya, dia baru saja meminum sebuah jamu yang membuat gairahnya meningkat. Jamu tersebut dibeli di daerah Prambanan seharga Rp10.000. Memang pada saat itu, jendela kamar rumah Asia mengalami kerusakan dan tidak dapat dikunci. Benny, yang mulai tidak terkontrol, lantas pergi ke rumah Asia untuk memutus sambungan listrik dan langsung masuk ke dalam kamar korban yang saat itu tengah melaksanakan salat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Asia sudah tertidur pulas. Koreksi jika saya salah. Melihat tumpukan kain di meja kamarnya, Benny mengambil satu untuk digunakan melakukan sesuatu yang buruk. Hingga pada akhirnya, Benny langsung membuka bagian Asia dan mulai melakukan tindakan tidak pantas. Asia tidak bisa apa-apa karena mulutnya tersumpal sesuatu. Sekitar 10 menit, Benny melakukannya. Asia pun berhasil melepas sumpalan di mulutnya dan berteriak keras. Suaranya yang kencang membuat warga berdatangan. Benny merasa ketakutan, aksinya bakal kepergok warga, dia pun keluar dan lari dari kediaman sang tetangga. Namun, warga sudah terlanjur mendengar suara keras tersebut sehingga langsung melakukan pengejaran terhadap Benny. Belum sempat kabur terlalu jauh, Benny berhasil ditangkap oleh warga. Di kondisi itu pun, para warga setempat ingin main hakim sendiri. Beruntung, ada seorang warga yang langsung melapor ke pihak berwajib dengan mendatangi tempat kejadian perkara, sehingga menghindarkan Benny dari amukan warga setempat. Selanjutnya, dia langsung diamankan menuju Mapolsek Berbah. Atas perbuatannya, Benny dijerat pasal 285 KUHP dengan hukuman penjara maksimal selama 12 tahun. Saat dimintai keterangan, Benny mengaku sama sekali tidak memiliki niatan untuk berbuat sedemikian rupa kepada Asia. Walau begitu, ia tidak memungkiri kalau memang ada ketertarikan terhadap istri tetangganya. Waktu itu, sebenarnya Benny mau menyusul teman ronda. Tapi, saat perjalanan, dia melihat jendela kamar sang tetangga terbuka dan tidak terkunci. Efek dari jamu yang sebelumnya dia minum, terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan. Sementara keadaan Asia dan keluarganya bisa dibilang cukup baik walaupun sempat panik. Hingga saat ini, sang suami belum diberi informasi tentang kejadian tersebut karena khawatir dia akan terganggu saat bekerja. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa ketika ada pintu atau jendela rumah yang bermasalah, cobalah untuk memperbaikinya secepatnya, karena kita tidak tahu masalah apa yang akan datang ke depannya kepada keluarga kecil kita. Dan, jangan biasakan minum sesuatu yang tidak pantas jika memang belum mempunyai pasangan. Jangan karena keinginan egois kita akan berakibat buruk kepada orang lain. Seperti biasa, setiap perbuatan yang tidak baik akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.